Rasa 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, apa kabar? Kabar baik menyertai Anda hari ini, mudah-mudahan di hari Sabtu tanggal 17 Oktober. Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini di jam 10 sampai jam 11 siang kita bakal ngobrol bersama Pusaka Land. Nah, seperti yang sudah dijanjikan pekan kemarin di hari Sabtu kemarin bahwa hari ini kita akan ketemu lagi. Nah, tema untuk kita hari ini adalah urgensi industri properti untuk kesejahteraan rakyat. Nanti seperti apa boleh kita simak bareng-bareng. Tentu saja untuk Anda yang bergabung boleh nanti kita tungguin. Nah, saat ini sudah ada narasumber kita yaitu Direktur Pusaka Land, ada Mas Budi Nana Sambodo SE. Selamat siang. Assalamualaikum Mas. Selamat siang Mas Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semangat. Selamat datang kembali di Radio Rasi. Ini season 2 setelah kemarin minggu kemarin hari Sabtu kemarin kita sudah membahas masalah ya tentu saja satu hal yang sangat luar biasa khususnya untuk sahabat Rasi ya kan yang ingin berinvestasi ataupun ingin ya katakan nabung tapi dalam bentuk properti. Kemarin sudah dibahas bareng-bareng. Yes. Terus bagaimana caranya mendapatkan rumah biarpun dengan gaji UMR. Nah, kemarin sudah dibahas bareng-bareng ya kan. Jadi hari ini kita juga masih akan membahas juga tentu saja nggak jauh-jauh banget dengan masalah industri properti. Nah, itu tadi urgensi industri properti untuk kesejahteraan rakyat. Yes. Nah, sebelum lebih dalam kita bahas, ini bagaimana Mas? Bagaimana ini untuk Pusaka Land sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah ini masih dalam suasana pandemi, tetapi di 2-3 bulan ini industri properti sudah mulai menggeliat lagi. Sudah mulai menunjukkan kebangkitan. Iya, sudah mulai enak lagi. Nah, daripada yang paling menukik itu sebelum Lebaran. Masa-masa Lebaran itu. Masa-masa pandemi yang sepertinya di rumah aja itu tadi. Puasa terus Lebaran itu. Tetapi alhamdulillah lah ini sudah mulai oke lagi. Alhamdulillah di bulan ini yang subsidi ya. Bulan 9 kemarin kita closing 28 unit sebulan. Sudah, saya pikir sudah cukup oke untuk tahun-tahun berat atau tahun-tahun berat pandemi yang belum jelas dan ini kapan, gitu. Kan mengena ke semua sektor ya, bukan hanya properti gitu. Dan alhamdulillah di suasana pandemi seperti ini kita diberi kemurahan oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus membangun, sehingga kita terus aktivitas. Itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya, bersyukur sekali. Ya intinya bisa. Kalau kita selalu berusaha dan tidak putus asa gitu ya. Ya kan. Dan mau berusaha. Yes. Biarpun ada pandemik, ya kan. Bukan berarti harus ya di rumah aja terus ya kan nggak mungkin. Betul. Jadi kalau untuk masalah sektor properti ini juga sudah mulai menggeliat. Sektor yang lain juga sepertinya sudah mulai oke sih. Semoga pemerintah terus konsen untuk menyelesaikan COVID-19 ini dan harapan kita vaksin atau apa itu yang kita tunggu-tunggu segera ada sehingga ya kita akan aktivitas bebas seperti biasa seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Sebelum ada COVID. Itu Mas. Kalau untuk masalah sektor memang nggak hanya properti saja ya yang berpengaruh sejak adanya COVID ya. Semua sektor yang ada ya seakan-akan lumpuh. Betul. Roda perekonomian juga sedikit pelan bergeraknya. Tetapi seperti yang kita bahas
minggu kemarin Mas, bahwa dalam suasana ketidakpastian ini justru properti lah yang akan melindunginya. Artinya keuangan kita ya. Kalau kita boleh flashback sedikit materi kemarin gitu kan ya, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi yang memungkinkan inflasi akan tinggi, kenaikan harga-harga barang yang tinggi, mungkin kalau ya semoga tidak terjadi kayak tahun 2008 atau 98 itu kan berat-berat ya. Nah, propertilah yang akan melindungi keuangan kita ya, karena properti nilainya naik terus gitu. Ora ono kok tuku tanah, tuku lemah terus medun gitu ya. Itu jarang sekali terjadi, kecuali cash tertentu misalkan sertifikatnya ra ono, legalitasnya gak jelas gitu kan. Sesalah-salahnya beli properti itu tetap untung. Maksudnya gimana? Aduh, saya salah beli properti, ternyata kemahalan sama sekitar, kok saya mahal banget, keblondrok itu bahasa Jawa nih ya. Nah, tetapi setelah ditunggu 2 tahun 3 tahun, walaupun keblondrok ya tetap untung saja. Tidak masalah gitu kan ya. Tetap ada kenaikan. Tetap ada kenaikan kalau properti itu. Itu Mas. Nah, kalau tema kita di pagi hari ini Mas, tema kita pagi ini adalah kita berbicara sektor properti ini, bagaimana berperannya dalam kemajuan sebuah kabupaten, sebuah kota, atau bahkan negara gitu kan ya. Ya, karena tidak memungkiri industri properti ini adalah salah satu industri utama, kebutuhan masyarakat utama. Kita lihat sandang, pangan, papan. Nah, papan adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat yang terus dibutuhkan. Dan kalau kita melihat properti itu, turunan industrinya begitu banyak Mas. Nah, properti hidup, yang jualan genteng hidup, yang jualan besi hidup, yang jualan paku hidup, gitu ya. Bikin batu bata hidup. Akhirnya keserap semua. Nah, sekarang dari batu bata saja, industri rumahan batu bata itu di Bendon, Dukuh atau dimanapun kan. Coba kalau yang bikin rumah nggak ada, nggak laku, atau properti nggak hidup kan, kacau juga kan ya, nggak ada bikin bangunan. Artinya kalau properti hidup, bata hidup, pasir. Kalau bata hidup, penjual garam itu yang buat bakar bata juga hidup. Kemudian kadang ada rambutnya itu juga hidup yang jual. Terus yang tanah liatnya, petaninya juga hidup. Atau genteng juga gitu, atau genteng beton misalkan, genteng beton, semennya hidup, pasirnya hidup, semuanya hidup. Jadi tidak lepas dari semua lini ikut membantu di masalah properti ini. Iya, itu bahkan ketua RE itu organisasi developer real estate Indonesia pernah bilang bahwa industri turunan properti itu ada 147 kurang lebih kalau mau dihitung itu. 147 yang lini yang ikut hidup jika properti hidup. Itu ya. Belum dengan kesempatan lapangan usaha yang dibuka. Lapangan kerja yang dibuka. Nah, pengalaman kita waktu berat-beratnya COVID Lebaran itu Mas, sesuai anjuran pemerintah dan juga melihat cash flow kami gitu kan, sempat berat juga karena penjualan berhenti kan, cash flow berat. Akhirnya kami mengambil langkah taktis, tukangnya diberhentikan dulu atau istirahat dulu lah gitu. Dirumahkan dulu, istirahat dulu tukangnya. Nah, tukangnya itu diistirahatkan 3 hari 4 hari kuat. Tapi begitu seminggu itu sudah pada WA saya semua. Begitu seminggu udah pada WA saya semua. Mas, ini kapan masuknya? Gitu ya. Apalagi mau Lebaran waktu itu. Mas, ini kapan masuknya itu? Yo sih, kondisi belum memungkinkan, pemerintah juga belum boleh kumpul-kumpul karena waktu itu masih ketat-ketatnya kan. Yo, tetapi arak bodoh ya Mas, kita mau makan apa? Gitu ya. Nggak sama bodoh ya Mas. Waktu itu. Dan walaupun nggak bodoh juga kayaknya akan seperti itu. Akan seperti itu. Artinya begitu kita mengurangi sedikit saja tenaga kerja, yang petok-petok itu yang butuh itu banyak. Yang butuh banyak. Nah, alhamdulillah kita kita kan ada 4 proyek yang berjalan. Itu ada sekitar 60-70 tukang. Di kita ya, yang rutin ya, yang hadir setiap hari. Jadi saya itu kalau hari Sabtu itu pening.
Payah ini. Ini hari Sabtu ini. Makanya saya cari hiburan di Rasi FM dulu lah. Saya bosnya lagi siaran. Cari hiburan di Rasi FM dulu lah daripada ini apa mandor-mandor nanti tukang WA ini minggu ini segini kan 60 orang ya lumayan gaji ya. Artinya apa? Ya properti hidup, insya Allah semua lini hidup dan sektor tenaga kerja juga hidup. Ikut terbantu Mas. Dan kalau kita melihat perumahan-perumahan kita, misalkan Geraha Pusaka Ngariboyo gitu Mas, di utara perempatan Ngariboyo, itu kan kita mulai 2017. Nah, tahun sebelum kita mulai, itu Ngariboyo itu tidak seperti sekarang Mas. Iya. Artinya jalan belum dilebarkan, tidak seramai itu, toko-toko belum banyak yang berdiri, ada gitu ya. Sebelahnya itu. Belum banyak yang berdiri. Kalau Mas Anto rumahnya situ malah tahu. Apalagi daerah perumahannya katanya sepi banget kan itu ya. Apa itu dukuh jenggrek, itu dukuh yang tidak disukai katanya dulu. Katanya tidak dulu. Wis lemai abang gitu kan ya. Jemek gitu kan, tidak disukai. Tetapi alhamdulillah begitu kami datang gitu kan, begitu kita buka properti datang, tiba-tiba full gitu kan. Toko-toko pada buka, kemudian ruko pada buka. Akhirnya pemerintah pun melebarin jalannya, utara perempatan dilebarkan, di hot mix gitu. Sudah sangat berbeda dari 3 tahun yang lalu ketika kita memulai. Intinya adalah 3 tahun terakhir perkembangan daerah tersebut juga menunjukkan bahwa ada kemajuan. Iya, menjadi luar biasa gitu kan ya. Padahal pemantiknya hanya seorang pusaka lain yang itu kecil. Artinya kan kita pengembang lokal kan kecil. Bayangkan kalau itu pengembang besar ke sini gitu, tiba-tiba bikin kota mandiri gitu. Lah kan luar biasa banget ini Magetan ini. Daerah yang awalnya tidak orang itu merasa kayaknya tinggal di situ enggak deh gitu. Tapi begitu ono perumahan, kemudian di pemantik dikit tiba-tiba toko-toko dibangun, tiba-tiba jalan dilebarkan gitu kan. Kemudian masyarakat sekitar jualan apapun menjadi lebih laku, buka apapun menjadi lebih oke gitu kan. Nah, dan itu murni pemrakarsa swasta. Kan toko-toko bikin swasta sendiri. Pemerintah tidak hanya mendukung di jalan tadi, kemudian di perizinan dan sebagainya. Ya, tidak repot-repot banget, tidak mengeluarkan anggaran yang besar banget untuk menghidupkan suatu daerah. Jika melalui kerjasama dengan properti, dengan dan gini Pak, kalau mbah-mbah kita dulu zaman kerajaan, mereka itu membuka peradaban, raja-raja itu membuka peradaban, itu kan yang membuka peradaban itu kan mereka. Artinya Raden Wijaya datang ke hutan di Mojokerto gitu kan, Majapahit, kemudian nebang hutan, bikin peradaban. Anak turunnya tinggal di situ, jadilah kerajaan, jadilah kota, dan sekarang jadilah Surabaya. Nah, kalau zaman dulu itu mereka yang bikin peradaban, raja-raja kita, leluhur kita. Tetapi sekarang, mohon maaf, itu pengembang besar yang bikin peradaban. Ciputra bikin di daerah Gresik paling ujung yang dulu awalnya tidak dikenal orang gitu kan, yang tanahnya tidak produktif. Tiba-tiba Ciputra bikin perumahan di sana, lu berbondong-bondong tinggal di sana semua. Muncullah peradaban baru, muncullah simpul baru gitu. Sebenarnya luar biasa sebenarnya properti untuk kemajuan kota itu, dan animo investasi, animo investor setelah perumahan itu terbangun itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Jadi sebagai pemancing. Iya, sebagai pemancing. Developer itu sekarang pembangun peradaban ya, bukan melebih-lebihkan, tapi kenyataannya seperti itu. Bupati pun mohon maaf, presiden pun mohon maaf, gubernur pun kalau tinggal di perumahan, dia datang gitu kan ya, harus ikut. Kalau pakai kartu ya harus masuk pakai kartu. Sebulan juga harus ikut bayar sampah, gitu kan ya. Diatur rumahnya harus begini gitu. Artinya bupati diatur perumahan, gitu, diatur pengembang juga gitu kan. Kalau dia tinggal di perumahan, lah yang bikin peradaban sekarang itu. Makanya saya berharap
setelah ini saya nanti tak ceritakan ada program-program untuk menumbuhkan pengembang-pengembang baru lah di Magetan. Kami ingin berbagi ilmu, berbagi cerita biar carane lah gawe perumahan, biar carane ini biar tumbuh pengusaha-pengusaha baru. Betul. Sehingga nanti timbul semakin maju lah Magetan gitu. Intinya buat pemula. Iya. Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol di sini nih. Bisa nanti kita buka kesempatan untuk Anda yang bergabung. Silakan di 896137 atau 0811302906. Tapi sahabat Terasi, jangan kemana-mana. Nanti intinya pada inti bakal kita bahas setelah beberapa informasi berikut ini. Ready lewat COVID-19. Selamat siang Sobat Terasi, kembali kita di acara ngobrol bareng di kesempatan hari ini Sabtu tanggal 17 Oktober dan kita masih bersama Sakalen dan juga Mas Budi Anas Sambodo. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa properti ternyata ini berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan. Umumnya ya, khususnya seperti itu Mas ya. Jadi semua lini bisa ikut terangkat dengan adanya bisnis properti ini. Yang jualan pasir juga laku, yang jualan batu bata juga laku, yang jualan genteng juga laku. Pokoknya semuanya laku. Terus juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan di sini. Yang memang punya skill untuk masalah membangun itu tadi, ataupun yang katakan yang lainnya yang bisa kerja di situ, akhirnya terciptalah lapangan pekerjaan. Betul. Jadi kalau properti ini berhenti kayak kasus kemarin, bukan berhenti ya, tapi istirahat. Ini dampaknya luar biasa ternyata ya. Dampaknya luar biasa. Yang tadinya karyawan liburkan katakan sehari 2 hari nggak masalah, tapi kalau sudah keluar seminggu 2 minggu apalagi mau lebaran, wah kroso. Iya Mas. Nah, ini bagaimana untuk perkembangan industri properti sendiri di Magetan khususnya? Iya, Magetan ini memang bukan daerah untuk orang pindah gitu ya, bukan tujuan untuk orang. Beda kalau kota besar Surabaya atau Solo atau Semarang, orang kan datang, bukan tempat untuk orang datang gitu ya. Kebanyakan malah orang Magetan yang keluar. Nah, maka itulah tantangannya buat kita yang di Magetan ini, bagaimana menarik orang-orang untuk tinggal di Magetan. Betul. Gitu ya. Minimal bikin usaha di Magetan, bikin bisnis di Magetan. Nah, ini yang harus kita dorong, gitu. Jangan sampai orang Magetan ini keluar semua, yang pinter-pinter ke Jakarta semua, yang pinter-pinter ke Surabaya semua, atau bahkan ke luar negeri, gitu kan. Boleh untuk menimba ilmu, untuk mencari pengalaman, tetapi ketika sudah 5 tahun, 7 tahun, itu harusnya kembali ke Magetan untuk membangun Magetan, gitu kan. Betul. Nah, tantangannya itu. Maka properti di Magetan ini harus penuh dengan inovasi, karena harus kita akui tidak semenggeliat kabupaten tetangga, misalkan Madiun gitu ya, ataupun Ponorogo gitu ya. Betul. Karena tadi, mohon maaf, kita industri juga sedikit banget, pabrik dan sebagainya. Padahal yang menopang orang mau tinggal itu kan itu, atau mungkin PTN juga kecil. Nah, kita ini daerah wisata memang, maka kalau kita bermain properti di Magetan, itu inovasinya harus luar biasa. Mungkin nak stagnan biasa gitu, wah ketinggalan gitu ya. Terus daya beli di Magetan juga belum sebagus misalkan Madiun ataupun Ponorogo gitu ya. Perjuangan betul Mas kalau properti di Magetan ini. Makanya harapannya setelah kita menyadari bahwa ternyata kalau bikin perumahan di titik A gitu ya, yang awalnya daerahnya nggak terpandang, daerahnya nggak disadari orang bisa berkembang, ternyata begitu properti ada, harusnya ya semoga pemerintah Kabupaten Magetan memahami ini dorong perizinan properti dipermudah gitu kan ya. Kemudian
penataan ruangnya dipermudah, sehingga akan muncul perumahan-perumahan baru yang itu akan menarik orang tinggal di Magetan dan investasi di Magetan. Karena tinggal itu utama. Begitu tinggal, otomatis akan bikin usaha di situ. Betul. Otomatis akan bikin usaha itu. Nah, pemerintah pusat sudah menyadari ini. Artinya pemerintah pusat, wah getol-getolnya mempermudah perizinan sebenarnya. Kemudian juga ada program rumah subsidi dari pemerintah pusat untuk menstimulus ini, gitu kan. Tetapi pemerintah kabupaten mungkin ngetutke iyo, tetapi belum begitu iso ngetutke. Kalau bahasa Jawa kuwi isih keteteran gitu. Yeah. Jadi pemerintah pusat ke pemerintah Magetan ini masih terputus, urung sejalan mengenai properti. Pemerintah pusatnya dorong, ayo bikin perumahan. Ini tak bantu subsidi untuk yang beli kan, nggak usah bayar pajak kalau subsidi kan. Artinya pemerintah pusat itu udah mendorong kita. Tetapi di Pemda misalkan, ya mohon maaf, perizinan itu sih paling cepat kalau properti itu 6 bulan. Itu paling cepat wis. 6 bulan itu mulai dari, yang perizinannya memang banyak deh, mulai dari PT, tata ruang, kemudian lingkungan dan sebagainya sampai terbit IMB. Itu 6 bulan sudah hebat banget, itu paling cepat, belum pecah sertifikatnya. Kalau itu bisa sebulan jadi gitu kan luar biasa banget. Dipercepat. Ya tentunya tidak mengurangi aturan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar kaidah yang ada. Tetapi mohon maaf, pemerintah kita itu seneng kalau syaratnya itu wakeh gitu ya. Kalau zaman kuliah itu listnya akeh, syaratnya ini nak wakeh ketok lengkap, ketok tertib, ketok api gitu kan. Nah, padahal nak perizinan semakin simpel itu semakin apik. Ora kok lise akeh kita keren gitu ora gitu. Jadi semakin simpel juga pokoknya semakin gampang. Nah, coba kalau perizinan properti itu ya sudah pokoknya IMB, kesesuaian tata ruangnya sudah sesuai gitu kan. Kemudian setpen, kemudian IMB. Kemudian LH-nya, lingkungan hidupnya itu diperhatikan. Tapi kan cukup itu. Artinya ora usah lise ke akeh-akeh. Sing pentingnya sing urgen gitu loh. Nah, sing urgen itu dipilih. Nah, ini apakah juga sama dengan daerah lain? Masih relatif sama. Masih relatif sama, tetapi ada beberapa daerah yang cepat gitu. Kita bikin proyek di Wonogiri itu cepat. 3 bulan keluar. Itu ya. Tapi listnya sama. Listnya kurang lebih sama, tetapi respon pelakunya lebih ini. Istilahnya terbitnya lebih cepat. Gitu. Iya, ininya lebih ini. Terus apa ya? Kurang lebih memang daerah lain pun begitu, tetapi pelakunya berbeda, Mas. Yeah. Orang-orangnya berbeda. Makanya ketika sekarang ada undang-undang Omnibus Law, kemudian undang-undang apapun yang mau menyederhanakan investasi, itu oke banget, gitu ya. Tetapi saya termasuk orang yang menolak Omnibus Law. Kalau lihat di status WA saya pengusaha tapi menolak. kalau jejak digital saya lihat, artinya bukan berarti pengusaha terus oke-oke aja enggak, karena pekerja ini sedikit ya. Pekerja itu adalah mitra kita, bukan faktor produksi. Betul. Pekerja itu harus diperhatikan. Tetapi makanya permasalahan kita itu bukan di undang-undang kadang-kadang, tetapi di pelakunya. Pancasila itu nggak usah diobrak-abrik, wis apik. Kalau pikiran saya gitu, UUD 45 ya wis apik, wong itu semikir pendiri-pendiri kita. Nggak usah di otak-atik iki piye ngono. Sing diotak-atik iki pelaku nih. Ya. Piye to ben kita lebih disiplin, piye to ben kita lebih cepat. Piye toh dari meja ke meja ini biar segera jalan tanpa harus diketuk gitu. Berkas ini ke meja saya, kemudian ke sana itu mengalir gitu. Semuanya serba otomatis. Oh ini kalau ini selesai berarti pindah ke sini selesai. Seminggu selesai. Nah, yang harus kita pikirkan itu bukan teori ini, bukan undang-undang ini. Karena undang-undang ini wis apik iki. Karek sing nglaksanakke ae. Ya. Kan saya gitu. Jadi kita akan habis. Boleh itu boleh. Tetapi lebih penting adalah pelaku nih. Jadi SDM-nya harus diperbaiki. Ya, iya. Dan sejalan. Kadang-kadang pemimpin, mohon maaf, misalkan bupati, gubernur ataupun presiden itu pemimpin itu sudah dorongnya setewenanan. Ayo gitu. Tetapi sinkronisasi ke staf yang masih
kurang. Setape ini masih ya gak ngerti. Mungkin nyapo to cepet-cepet wong sesuk ya sik waktu mungkin ngono apa piye ra ngerti ya. Jadi mohon maaf. Tapi yang dirasakan begitu. Iya. Intinya adalah gini. Kalau memang bisa dipercepat kenapa tidak kan begitu. Nah, bisa cepat selesai, cepat diproses, kenapa harus nunggu lama kan? Jadi yang jelas ya kita sebagai masyarakat kan, juga saya di masyarakat kalau memang ada pelayanan prima bisa secepat mungkin untuk katakan dokumen apapun bisa dilakukan. Kenapa tidak kan, harapannya kan begitu. Nah, Magetan ini sebenarnya sudah agak oke lah daripada 2-3 tahun yang lalu. Ya. Sudah agak oke. Kami akui dari sektor pengusaha sudah agak oke untuk melayani perizinan, tetapi ya belum mencapai maksimalnya. Yang harusnya bisa oke lagi lah gitu. Oke lagi lah gitu. Ya harapannya tambah oke gitu ya. Walaupun belum peak performanya tapi memang ya perlu proses lah. Gitu, Oke. Iya. Tapi sebenarnya bisa itu didorong untuk lebih ini lagi. Lebih cepat lagi, lebih ini lagi gitu, Mas. Nah, kalau untuk properti memang ini paling tidak juga sangat berpengaruh sekali pada katakan sebuah peradaban gitu. Yeah. Jadi kalau dibangun di daerah yang katakan tidak ada produksi di situ, katakan tidak awalnya tidak produktif gitu kan. Ya, pokoknya orang lirik pun males. Tempat buang jin. Tempat buang jin. Tempatnya dulu. Daerah tempatnya dulu. Setelah adanya properti main di situ, akhirnya orang mau melirik dan juga mau datang mau melihat. Nah, inilah hebatnya properti yang bisa merubah sebuah peradaban. Betul. Membangun sebuah peradaban baru yang tentu saja memberikan nilai lebih pada daerah-daerah yang tadinya juga nggak. Iya. Terus kemudian setelah ada itu, properti itu hanya pemantik sebenarnya. Tiba-tiba sekitar itu tiba-tiba gitu ya, jalannya dilebarkan. Lalu karena yang beli perumahan kan ya pegawai-pegawai Pemda. Ya. Lalu ini mau ke rumah saya kok sempit banget jalannya. Akhirnya mereka lebarkan. Gitu kan, akses listrik mereka ini gitu kan. Kemudian warga sekitar juga kebagian berkahnya. Awalnya mohon maaf jualan toko yang sehari laku seberapa, tiba-tiba ada penghuni baru semakin laku. Ya. Awalnya nggak kepikiran bikin laundry, ada perumahan baru bikin laundry gitu kan. Atau apa ya toko-toko tong dan sebagainya kan akan hidup, memberikan kesempatan berusaha dari lingkungan sekitar juga. Nah, tetapi ini pun belum sepenuhnya disadari. Artinya kadang-kadang warga itu masih sudah oke sih kalau di Magetan ya. Saya pernah di Jepara mau bikin proyek itu, saya ditutup jalannya itu. Padahal sudah sosialisasi dan sebagainya, Ya, mohon maaf, sebenarnya tidak masalah dengan pemerintah desa dan sebagainya sudah oke. Tetapi ada person-person gitu kan, ada person-person yang mau mencari keuntungan gitu kan. Ya, saya menyebutnya apa ya person-person karena pemerintah lurah semuanya sudah warga sekitar sudah oke. Bahkan sebenarnya bukan warga benar-benar di RT itu tapi warga lain gitu. Tetapi dia pemuda yang menguasai daerah itu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga gitu. Tapi alhamdulillah lah kalau di Magetan nggak ada, jarang. Saya beberapa kali bikin perumahan, warga welcome banget, warga oke banget gitu kan. Artinya seneng gitu. Kalau ketemu tetangga baru, kita seneng gitu. Nah, kita sangat bersyukur karena Magetan ini masyarakatnya adem ayem. Tidak pernah ada masalah. Masyarakatnya adem ayem. Sebenarnya, ayo teman-teman pengusaha di luar Magetan bikin perumahan di Magetan. Saya pikir nanti Magetan biar lebih wow gitu kan. Biar nanti sama pengembang juga. Saling sharing. Iya. Oke. Kalau warga Magetan oke. Teman-teman bikin perumahan di Magetan, saya pikir semuanya welcome. Nah ini tadi yang seperti yang sudah disampaikan bahwa ini bocoran nih. Iya. Kalau nggak sesama pengembang nggak bakal dibocorin. Ini bagaimana untuk para pemula nih Mas? Iya. Saya mohon doanya Mas Andra. Ini kami akan mulai rekrutmen di bulan November insya Allah. Itu program
namanya pesantren entrepreneur wirausaha properti. Gitu ya. Jadi kita merekrut yang mau mondok di tempat kita, gitu. Malamnya belajar agama, ilmu-ilmu muamalah, ibadah, kemudian tafsir dan sebagainya. Habis subuh nanti pikiran saya menghafal Quran, gitu. Kemudian sarapan. Setelah sarapan ikut kami magang di properti. Belajar jadi developer, entah nanti di jualannya, entah nanti di pembangunannya, mereka sukanya di mana gitu. Kita akan ajari mulai dari nanti insya Allah nego tanah, kemudian menghitung harga jual, RAB dan sebagainya. Itu program 1 tahun gratis, full gratis. Asal mau datang aja. Asal mau datang, tinggal di tempat kita, tempat di asrama tempat kita. Tempatnya di mana? Nanti di Ngariboyo insya Allah. Di Ngariboyo. Jadi di Pusaka. Jadi saya itu berpikir nanti akan jadi pesantren. Pesantren udah usaha. Tetapi kalau nunggu ada gedungnya, nunggu ada tempatnya kan kelamaan. Ya wis kita punya kantor pemasaran yang proyeknya udah mau selesai. Mau kita sulap. Jadi pondok santri. Di sana juga ada masjidnya. Silahkan tidur di situ. Alhamdulillah kita ada support dari Temboro, Al-Falah Temboro yang nanti ustadz-ustadznya akan ngajar di situ, itu Mas. Jadi sementara masih di Ngariboyo. Monggo. Nah itu syaratnya tapi minimal hafal 1 juz. Minimal hafal 1 juz. Terus lulusan SMA atau sederajat dan dia belum menikah, maksimal umurnya 30 tahun. Silahkan kalau berminat boleh langsung daftar sekarang. Itu kuotanya 10 orang. Kita mampunya 10 orang dulu. Jadi nggak banyak konsentrasi. Jadi Anda yang pengen tahu, pengen belajar, pengen nimba ilmu di Geraha Pusaka, tentu tidak hanya masalah properti aja yang bakal diajarkan di situ, tapi yang diutamakan adalah masalah pendidikan rohani. Masalah keagamaan seperti itu. Insyaallah Mas. Ya mudah-mudahan berkah lah. Amin. Ya semoga itu menjadi wujud wujud usaha kami untuk membantu negara. Karena kita ini kalau gak iso ngopo-ngopo, yo lakukan sesuai bidangnya lah gitu kan ya. Nah kayak bantu juga jangan ngopo ya. Negara udah susah gitu kan ya, udah aduh kena corona gitu kan. Tadi kalau nggak bisa bantu duit, ya bantulah apa yang menjadi kamu yang bisa kamu bantu untuk banyak orang kan, katakan begitu. Kalau memang ada ilmu, tularin. Ya iso kuwi gitu kan ya, lapangan pekerjaan lagi susah, makan lagi susah, terus kita ikut-ikutan ribut nggak bantu gitu kan ya repot. Ya wis lah kita pengusaha isone ngajari jadi pengusaha. Betul. Nah, ngajari jadi entrepreneur. Nah, jadi punya ilmunya ditularin gratis. Gratis insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti banyak yang minat. Jadi amin. Banyak muncul pemuda-pemuda harapan bangsa itu tadi. Ya kan yang belum nikah, yang masih muda, katakan kalau memang sudah dibekali dari awal ilmu agama, ilmu katakan dunia properti, bagaimana cara penjualan, bagaimana cara manajemen memanage sebuah usaha di properti, itu nanti akan diajarkan semua. Dan kami sangat bersyukur disupport banget sama ustadz-ustadz di Temboro, alumni-alumni di Temboro, di Al-Falah bahkan menawari supaya itu cabang Temboro, tapi jangan dulu lah karena konsep kita entrepreneur. Jadi pesantren entrepreneur. Kita ambil pengajarnya gitu kan, kita minta tolong ustadznya pengajarnya untuk ngajari agamanya. Dan saya pikir nama besar Temboro sudah mendunia lah. Kalau ustadznya dari Temboro saya pikir insya Allah lah. Jadi kita akan mau konsep yang serius banget. Agamanya biar kami minta tolong ustadz-ustadz Temboro. Kalau entrepreneurnya sebisa kami kan kami tularkan lah pengalaman kami. Adalah itu tadi orang dulu bilang adalah guru yang berharga. Amin. Iya betul. Iya kan. Jadi kalau kita banyak pengalaman, katakan sudah banyak makan garam, wah. Iya, dan darah tinggi nanti. Dan kita mohon maaf mau mencapai level ini banyak kesalahan, gitu kan. Banyak jatuh bangun
jatuh luka dan kena terantuk batu, kena duri, banyak-banyak kesalahan gitu kan. Bagaimana caranya jatuh? Bagaimana caranya berdiri setelah jatuh? Bagaimana caranya berjalan setelah terseok-seok? Nah, kesempatan kalau dulu kan kesempatan untuk magang di perusahaan, kita belajar melihat lebih jauh. Kayak apa sih usaha developer itu kan kecil banget kesempatannya itu. Ya. Bahkan developer itu ilmu yang tidak semua orang itu mau ngajari itu, ilmu elitis lah itu. Mohon maaf. Nah, kita insya Allah mau ngajari gitu kan, kesempatan ilmunya orang gedean. Teman-teman kan kesempatan teman-teman dan Bapak Ibu semua, dan kalau belajar ada yang ngajari itu kan tidak harus melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kita dulu salah ngono kuwi ojo ngono kan. Lah kalau nggak ada yang ngajari, ya pokoknya kan pasti banyak salah kan. Pasti banyak salah kan gitu. Nah, itu. Jadi ada yang betulin, salah pun enggak masalah, namanya juga manusia kan. Iya. Tapi ya mosok salah terus kan gitu kan. Jadi ada yang betulin, ada yang bernahne, ada yang bantu gimana caranya biar nggak salah lagi kan begitu. Iya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Relasi, nanti habis ini balik lagi masih di acara obrolan kita bersama Graha Pusaka setelah informasi yang berikut ini. Radio lawan COVID-19, Sobat Relasi, baik, masih bersama Graha Pusaka lagi. Tentu saja masih bersama Mas Budi juga. Tadi sudah banyak sekali kita ngobrolin masalah perizinan dan sebagainya, ya kan. Terus juga imbas dari munculnya properti di daerah-daerah yang kurang produktif, akhirnya jadi produktif, jadi maju, dan terbukalah kesempatan untuk para pemain usaha di situ. Iya. Pemain usaha dalam artian yang ingin buka toko, yang bikin usaha laundry atau apa, akhirnya bisa hidup karena dibukanya properti di situ. Iya. Nah, tentu ini juga sebuah wujud nyata yang tentu saja akibat dari dibukanya properti di daerah tersebut gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin masalah dukungan nih Mas, kalau dukungan pemerintah dari pemerintah pusat ataupun daerah sendiri bagaimana? Iya, seperti yang kita bahas tadi, properti ini luar biasa ya. Artinya harusnya pemerintah itu perhatiannya lebih ke sektor ini. Karena tadi tidak usah baratnya capek-capek mengeluarkan anggaran negara, kan yang bangun swasta, pengembang tuh. Betul. Tetapi dipermudah izin nih, silahkan bikin perumahan di sini. Ayo teman-teman pengembang luar bikin proyek di Magetan, bikin perumahan di Magetan. Magetan itu akan hidup dengan sendirinya, Mas. Dengan sendirinya, karena akan muncul tadi simpul-simpul baru tadi, Mas. Nah, tetapi memang tetap nanti kita atur mainnya, koridor-koridornya agar usaha ini tidak berdampak gitu kan. Ya, namanya semuanya ada plus minusnya. Nah, biasanya Mas, itu tarik ulurnya di pengembang itu adalah alih fungsi lahan. Nah, ini peran pemerintah harus hadir karena tidak boleh juga lahan-lahan produktif itu yang misalkan panennya bagus gitu kan, pengairannya oke gitu kan, itu misalkan dialihkan ke properti misalkan. Nah, itu juga harus dilindungi. Kita harus konsen kepada ketahanan pangan. Juga istilahnya mendukung ketahanan pangan gitu. Nah, itu kan anak cucu kita. Tetapi properti juga harus diberi ruang di mana ini kita bikin perumahan gitu kan. Nah, ya alhamdulillah. Sebenarnya Magetan ini kan area-area pertanian yang dilindungi itu kan luas banget ya. Artinya masih kesempatan untuk membuat proyek properti, tetapi itu tidak mengganggu ketahanan pangan. Karena pangan masih luas banget area pertanian kan, gitu. Nah, berarti pemerintah itu, mohon maaf, harus memetakan Magetan ini daerah mana sih yang itu kita kasih izin untuk properti. Betul. Itu kan ada zonasi. Mereka menata zona RT RW, RDTR, rencana detail tata ruang.
tata ruangnya gitu kan. Jadi kita tidak bisa bikin project properti asal tempat gitu kan. Harus itu pada wilayah-wilayah yang boleh dikeringkan, boleh dibikin properti. Nah, DTR kita setahu saya itu masih 2012 Mas. Jadi wis ora update banget. Aturannya itu 2012 wis ora update. Moga-moga ini dalam proses pembaruan dan cepat. Nah, pembaruannya itu harus mengakomodir kepentingan tadi ketahanan pangan dan bikin properti di mana gitu. Karena tarik ulurnya kan itu ya. Jadi harus ada kejelasan. Ya? Harus ada kejelasan. Misalkan, oke lah, mohon maaf, misalkan daerah-daerah Ngariboyo, Balegondo itu kan, atau agak utara sedikit Milang Asri, atau ke timur mungkin sampai ke Tamanan, atau ke barat Candi dan sebagainya. Itu kan wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk buat properti. Kemudian kayak seperti daerah Ngariboyo, Balegondo, mohon maaf, air pengairannya juga berat kan, kering gitu kan. Ya sebenarnya itu misalkan dikuningkan boleh buat properti, dan daerah pertanian kita maksimalkan misalkan agak ke atas atau ke timur, Kawedanan dan sebagainya, itu lumbung pangan gitu kan. Jadi dipetakan mana sih daerah pangan, mana sih yang boleh buat properti, mana sih yang boleh buat industri gitu. Saya yakin pemerintah sudah tahu seperti ini, tetapi embuh ora mlaku-mlaku piye. Nah, kuwi aku nganti. Nah, artinya ini penting. Penataan ruang ini penting. Jadi penataan ruang kota ya. Penataan ruang itu kota ini penting. Karena pengembang akan tahu, oh saya beli tanahnya di sana yang boleh. Tidak nabrak daerah-daerah hijau yang itu buat pangan gitu. Tetapi kalau tidak ada ruang kan bingung kita. Di sana nggak boleh karena hijau, di sana nggak boleh. Di sini boleh tapi harganya udah mahal. Nah, boleh nggak boleh itu kan dari RDTR. RDTR kita nggak update 2012. Nah, ini perlu dorongan update ini Mas, supaya mengikuti perkembangan gitu kan. Maka daerah-daerah yang itu kering gitu kan, yang pengairannya pertanian susah, saya pikir itu kesempatan untuk simpul-simpul properti baru. Untuk dikembangkan di wilayah properti. Kalau yang oke lah untuk daerah-daerah basah dan sebagainya, ya wis, kita pun pengembang harus sadar sini, jangan main di situ lah, jangan bikin di situ kan gitu. Gitu Mas. Nah, tarik ulurnya pertama di RDTR. Semoga pemerintah segera menyusun ini rencana tata ruang kota ini, mau ditaruh di mana, yang kuning-kuning, yang properti itu di mana gitu. Nah, kalau itu oke, ya saya pikir nanti lebih enak, bikin perizinan lebih enak, kan? Tidak tarik ulur lagi dengan pertanian. Kemudian yang kedua, jaminan dorongan infrastruktur. Nah, Magetan ini mohon maaf, yang paling repot itu air untuk rumah itu. Wah, PDAM-nya ini Pak. Dan ini mohon maaf, semua wilayah Magetan, bukan hanya daerah tertentu sing airnya ora. Lor Milang Asri angel, Kidul Ngariboyo nggur bengi tok miline gitu kan, etan nggur subuh tok miline, dhuwur candi nggur yo ngono gitu kan. Artinya apalagi kota gitu kan. Nah, kita mau pasang air pun tertahan, tidak bisa untuk pasang segera gitu kan, karena debitnya yang kecil dan sebagainya. Alhamdulillah PDAM kemarin ada direktur baru, saya dengar-dengar. Semoga direktur baru ini akan konsen ke situ. Betul. Dan memberikan solusi. Iya, bupatinya juga relatif baru kan. Semoga menjadi biar caranya ini banyu ini, air PDAM itu tidak menjadi problem lagi. Tidak menjadi problem lagi. Kita mau pasang air PDAM itu yus hari ini daftar, seminggu kemudian paling lama pasang gitu kan. Lah pengembang itu Mas, itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru dipasang kalau di Magetan. Karena mereka debitnya yang kecil. Arek dipasang kok wetina ramili banyu ini diprotes warga gitu kan. Mau dipasang juga piye gitu kan, gak dipasang yang ngesakne gitu. Nah, saya pikir PDAM sudah ini juga sih, sudah paham ini, dan mereka juga sudah berusaha keras mungkin ya. Sekarang pun juga daripada beberapa tahun yang lalu juga lebih baik, sudah lebih cepat dan sebagainya, kami akui. Tapi yo belum ke peaknya yang karena air bahaya ini. Magetan ini bahaya. Mungkin kalau tidak segera ada percepatan, mungkin bikin sumur-sumur baru, yang pipa-pipa lama usang segera diperbaiki dan sebagainya, penghijauan di atas dan sebagainya. Ini mungkin 5 atau 6 tahun lagi kita udah krisis nih air. Sekarang pun udah krisis nih. Sekarang udah krisis nih. Air Magetan itu air harus konsen banget. Karena memang sumber airnya dari gunung kan.
Nah kita repot mau bikin perumahan, support PDAM-nya kurang gitu kan. Mau pasang lama kita dikomplain konsumen gitu kan, suwe gitu kan, bank juga mensyaratkan ada air gitu. Nah konsen di situ, semoga lah ini ada direktur baru Pak Anam ya, saya juga belum tahu ini. Kemudian ada bupati gitu, yang relatif baru, sempat konsen pada biar carane air ini menjadi air PDAM menjadi mudah di Magetan dan cepat. Kita nggak kesana air lagi. Betul. Ya, ini harapannya masyarakat Magetan juga sebenarnya, karena juga imbasnya tidak hanya pada sektor properti, tetapi juga masyarakat luas sebagai pelanggan air daerah juga kan begitu. Betul. Karena juga kalau udah musim begini kan memang agak susah airnya. Jadi bukan hanya pengembang Mas, warga biasa pun saya melihat, mohon maaf, mau pasang PDAM itu lama. Iya. Karena mereka PDAM menghitung ini kalau dipasang baru airnya kurang. Jadi menghitung debit gitu. Betul. Nah itu kalau jadi menunggu ada pengembang, ada yang pasang lama dicabut, baru ada rumah baru masuk, itu baru bisa dipasang gitu. Nah jadi sudah cukup akut, mungkin mohon maaf Bapak Bupati harus turun tangan ini untuk air kalau kalau ini nanti mudah-mudahan segera mendapatkan solusi terbaik gitu. Karena memang juga nanti kalau perlu dibangun apa atau bagaimana. Ya mereka lebih ahli lah. kita ini kan warga nggak ngerti apa-apa. Ya tahunya gitu kita kan. airnya nyala gitu aja. Nah terus mengapa? Karena sumber air kan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Betul. Kan gitu ya ceritanya. Diatur dalam undang-undang. Nah sumber airnya dikuasai negara, artinya dikuasai PDAM melalui PDAM untuk kemakmuran rakyat. Karena tidak ada institusi lain penyedia air selain PDAM. Kita tergantung banget kan. Ya, kalau ada perusahaan swasta bikin apa gitu ya mungkin kita masih bisa ada alternatif, tetapi semuanya tergantung PDAM. Artinya wajar kalau warga itu meminta konsen lebih untuk PDAM, karena itu tadi air diatur negara gitu kan, untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Walaupun PDAM ini perusahaan, tetapi juga perusahaan yang tangannya negara, kemudian tangan Pemda. Jadi zonasi RT/RW, terus PDAM, terus perizinan yang cepat. Saya bikin terus kalau warganya sudah welcome banget mau bikin perumahan, senang warga itu. Tidak ada kok ditolak surauno. Di wilayah manapun oke. Wah, tinggal itu aja wilayah-wilayah itu. Nah, semoga kalau itu dibereskan, yuk teman-teman pengembang di luar kota, yuk bikin di Magetan. Benuakah perumahan gitu kan. Kemudian muncul ekonomi baru gitu. Jadi kami pun senang seperti Indomaret dan Alfamart itu loh Mas. Kalau mereka berdekatan itu malah rame Mas. Iya. Kalau kami bikin pusaka sendirian di Ngariboyo itu berat. Tapi kalau enek sampingnya perumahan meneh, sampingnya misalnya meneh, itu malah rame Mas. Teorinya begitu. Maret sendirian itu sepi Mas. Tapi begitu Alfamart bikin di sebelahnya itu sama-sama rame. Iya. Sama-sama rame. Nah makanya perumahan juga gitu. Teman-teman di luar kota, warga Magetan sudah oke nih, sudah welcome kalau bikin perumahan. Surauno penolakan insya Allah. Tinggal zonasi RT/RW, tinggal air, tinggal perizinan Pemda nih. Nah, moga-moga itu selesai ya wis lah. Ada maju perubahan dan bentuk pelayanan prima yang nanti akan bisa dinikmati bareng-bareng kan begitu. Mas Bedit, ini waktunya udah nggak terasa banget. Udah 1 jam ngobrol, ya kan? Siap. Moga-moga ada manfaatnya lah. Betul sekali. Satu lagi, ada yang mau disampaikan ke sahabat Terasi sebelum kita tutup, monggo silakan. Iya, artinya gini, properti ini menjadi simpul baru untuk mengembangkan perekonomian peradaban. Butuh sekali ulur tangan pemerintah untuk tadi mempermudah akses bagi developer pemula, pengusaha-pengusaha pemula untuk bikin properti, gitu ya. Kalau akses itu dipermudah, insya Allah industri turunannya properti yang ratusan tadi juga hidup. Kemudian daerah yang awalnya, mohon maaf, tempat buang jin, daerah yang tidak terpandang, tidak dilihat, daerah yang begitu minggir, tiba-tiba ada perumahan rame, gitu kan. Berarti kan kotanya juga ikut rame, sekolahan baru, toko baru, insya Allah lah. Yo, mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama, dan sekali lagi warga Magetan sudah sangat oke untuk
perumahan semuanya welcome, ayo bikin perumahan. Oke, tinggal minta dukungan perizinan, zonasi, PDAM dan sebagainya dari itu Mas pemerintah sendiri. Dan sekali lagi kami mengingatkan, properti ini di masa pandemi ini penting untuk investasi Mas, karena dia melindungi nilai uang. Betul. Silahkan beli dimanapun, properti tidak harus di tempat kami, tetapi harus beli. Kalaupun nggak bisa sekarang, nggak bisa tunai maksud saya, masih bisa KPR dan sebagainya. Kita ingat ketika pertemuan pertama, burung saja sebelum menikah punya rumah, masa kita sudah menikah belum punya rumah. Betul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya Mas Budi Nana Sambudo selaku Direktur Pusaka Land Magetan, Sobat Terasi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa memberikan pengalaman, edukasi untuk kita semua, dan nantikan informasi ataupun edukasi obrolan kita di kesempatan yang lebih menyenangkan. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Androman pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasiatan, memainkan tembang terbaik di Magetan.